itu dulu. Kita fokus dulu ke tadi infrared ya, Dokter Mila ya. Ini infrared itu kita bisa terpapar dalam jangka waktu bagaimana? Apakah sepanjang hari juga seperti ultraviolet tadi atau bagaimana? Iya, karena dia jumlahnya besar sampai 50%. Walaupun kita pakai juga di dunia kedokteran untuk pengobatan. Sinar kasat mata juga yang 40% kita pakai juga untuk pengobatan. Tapi kan dosisnya tertentu. Nah kita bayangkan kalau orang yang di lapangan karena pekerjaannya. Lah pasti dia kena terus dong ya. Nah terus kalau ditanya berapa lama, ya tentu penelitian persis berapa lama itu belum cukup banyak, tapi kita bisa melihat di ultraviolet A itu kita bisa menghitung misalnya 15 menit aja terpapar kita udah mudah hitam, sehingga nanti ada ukurannya gitu. Makanya ultraviolet A itu kalau kita beli sunscreen dilihat positifnya harus 4 kok untuk Indonesia. Berarti protection terhadap ultraviolet A-nya baik. Jangan cuma beli sunblock SPF-nya tinggi 50 tapi untuk ultraviolet A-nya positifnya cuma 1, itu nggak cukup. Itu yang harus di ini ya? Harus, karena di Indonesia juga ya? negara khatulistiwa, curah matahari sangat tinggi. Tadi kita udah bilang ultraviolet A itu sepanjang hari, jadi justru proteksi untuk ultraviolet A-nya terus lebih besar. Jangan salah kaprah dengan, saya beli SPF-nya besar, berarti untung. Belum tentu. Harus UV-nya itu. UVA, jadi UV itu dinilai dari positifnya ya. Nah, Dokter Mila ingin saya tanyakan berikutnya begini, ini kan tentu jadi pertanyaan publik juga. Kalau kita bicara soal dampak tadi, dampak yang ditimbulkan dari infrared, kemudian sinar UV, ini apakah dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang sebetulnya? Jadi ada jangka pendek, ada burn. Jadi misalnya orang-orang yang pigmennya kurang, seperti Mbak, agak lebih putih, harus lebih hati-hati, lebih gampang sunburn, ya kan? Tapi bagi yang kita rada gelap, harus tetap aja Tuhan menciptakan kita agak gelap, itu tameng kita. Jadi nggak usah terlalu fobi banget ya. Nah, jadi sebenarnya ada yang akut. Jadi kalau kita surfing terus nggak pakai sunblock, kan pasti kita langsung burn ya. Tapi ada yang delay. Delay itu antara lain kita gelapnya setelah pulang dari Bali, 2 minggu kemudian makin lama makin gelap. Nah, itu biasanya ultraviolet A makin lama membuat penggelapannya itu terus-terusan. Itu jangka pendeknya ya? Jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang, tadi kita udah bicara bahwa ultraviolet B itu merusak DNA. Lah tentunya kita takutkan tadi kanker kulit ya. Ultraviolet A juga sama. Jangka panjang akan kerusakan dari kolagen. Dan jangan lupa dia juga bersifat imunosupresi. Jadi dia menekan fungsi imun kita. Wah, kita juga gampang sakit. Jadi itu dikaitkan dengan beberapa kanker yang parah ya, seperti melanoma, itu karena ultraviolet A. Nah, jadi jangka panjangnya juga bahaya. Tapi tadi kita harus ingat, kita masih punya infrared yang menyebabkan panas. Itu pun juga makanya kita kalau beli sunscreen, cari yang broad spectrum. Jadi untuk B, untuk A, dan juga untuk infrared. Jadi 3 variabel itu yang seharusnya menjadi concern kita bersama, tapi cuaca panas juga harus diwaspadai, tapi tidak terlalu berdampak secara signifikan. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Mila, kemudian Mas Fitra Eri atas waktunya. Udah mau ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Ini semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang ya kemungkinan baru hari ini akan balik ke Jakarta. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya.